It is not a matter how much money you get Oke. at the moment. Give. Tidak bisa kita untuk diri sendiri. Ah. We must give. Kita dari awal, dari nol saja, dari pembersih, dari osmen, kru housekeeping attendant. Dia promosikan saya jadi room boy, dia promosikan saya jadi floor supervisor dan orang-orang pada iri. Itulah challenging saya. Berarti itu awalnya terbentuknya BVA ya Pak Gede ya? BPA, Bali Dan Pila Pak Gede ada Asosiasi. di sana. Saya ada di sana. Welcome to Night Inspiration. What's up Inspire People? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan co-host kita Aditya Karismara di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial teman-teman semuanya. Beliau merupakan salah satu pelaku senior di dunia pariwisata, memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai general manager dan juga memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan pariwisata di Bali khususnya. Penasaran siapa beliau? Langsung saja kita perkenalan dengan Ketua Bali Villa Association, Bapak Gede Riki. Halo Pak Gede. Halo, selamat malam. Kabar sehat Pak Gede? Sehat ya Kak. Oke, gimana Pak Gede di tengah pandemi? Ini makin sibuk atau gimana Pak Gede? Tentu dengan adanya pandemi ini kita malah sibuk gitu loh. Oh, makin produktif ya Pak De ya? Lebih sibuk, produktif karena banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau boleh tahu Pak Gede apa aja nih aktivitas di masa pandeminya Pak De? Kebetulan saya pengelola selaku JM di salah satu villa di Seminyak dan di musim pandemik ini tantang kita sangatlah besar ya. Ya, Kenapa? setuju Pak Gede. Justru dengan adanya pandemi ini peluang lah buat kita bagaimana kita sebagai insan di pariwisata, sebagai praktisi pariwisata di challenge ya untuk melakukan sesuatu yang berkualitas. Ya. Di sisi lain kita dihadapi bisnis menurun, bahkan sudah hampir setahun kita belum sepenuhnya mendapatkan bisnis sesuai apa yang kita harapkan. Nah, namun demikian tantangannya dan peluangnya juga ada adalah bagaimana kita bisa menyiapkan diri ketika nanti sehabis pandemik ini pariwisata akan booming lagi. Benar. Nah, kebetulan sebagai seorang aktivis ya di dunia pariwisata, saya memang agak sedikit super aktif lah. Oke, Samping luar biasa, saya luar sebagai biasa. ketua Bali Pila Asosiasi, yang mana sudah terbentuk dari 2005 ya. Pertama kali saya adalah co-foundernya Bali Pila Asosiasi. Awal saya jadi wakil ketua bidang pemerintahan dan perizinan. Nah, setelah itu periode kedua saya jadi ketua Bali Pila Asosiasi chapter Bandung. Nah, di periode ketiganya saya jadi ketuanya. Samping sudah hampir 12 tahun saya juga sebagai Sekjen Persatuan Hotel Restoran Indonesia Badung. Nah, ini Luar biasa. Nah, Jadi benar-benar prestasi luar biasa ya yang udah diukir di sama Pak Gede di dunia pariwisata. dalam hal untuk pengayah ya, kepengayahan istilahnya, di dalam asosiasi saya memang banyak ikut di organisasi asosiasi pariwisata, termasuk juga di tingkat general manager ada asosiasi namanya Indonesia Hotel General Manager Asosiasi. Nah, saya pun jadi pengurusnya sampai sekarang juga saya salah satu kelompok ahlinya di sana dalam pengurus itu. Nah, demikian pula kebetulan Terus ada lagi apa deh? saya juga salah satu tim ya verifikasi dalam penanganan pandemik. Berarti khususnya di survei-survei Kabupaten ke tempat-tempat gitu ya Pak Gede ya? Memverifikasi bukan survei. Oke, memverifikasi layak atau tidaknya Memverifikasi hotel, restoran, mall, layak operasi atau gimana? layak operasi sesuai dengan Protokol kesehatan. surat edaran. Nah, kita bicara surat edaran Bapak Bupati Bandung ya. Bapak Bupati Bandung mengeluarkan surat edaran mengenai bagaimana kesiapan ya pelaku dunia pariwisata untuk menyiapkan diri ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, saya salah satu yang
mendapatkan SK lah, diberikan Wah, SK luar biasa. untuk ngayah ini ya, untuk diikut sertakan memverifikasi hotel-hotel, villa-villa, restoran, mall, ya, dan juga biskup. Nah, itu sudah saya lakukan selama dari bulan Juni tahun 2020 Ya. sampai akhir. Nah, untuk tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bandung jeda. Nah, itulah kegiatan saya pribadi sebagai kebetulan yang memang bagian daripada tanggung jawab moral saya di asosiasi pariwisata ini. Nah, itu kesibukan saya. Di samping tentu adalah peluang sebetulnya tidak gampang ya. Nah, karena beban psikis daripada secara umum ya, secara umum karyawan ini kan banyak yang dirumahkan. Nah, ini berita buruknya. Nah, dirumahkan karena tentu pengusaha atau pengelola tidak siap ya memberikan benefit lah, bahkan basic pun. Karena secara umum okupansi daripada hotel-hotel ada di Bali, khususnya di Bandung kan satu digit pun tidak, ya kan. Nah, memang Nataru kemarin, Natal tahun baru 2020, secara umum di Bandung itu rata 20%, lumayan lah. Namun demikian semenjak Januari kemarin, apalagi sekarang Imlek, saya sering ditanya oleh teman-teman jurnalis, bagaimana ya situasi kondisi okupansi di bulan Februari dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek, bahkan zero. Berarti itu menjadi PR kita untuk makin gini ya Pak Gede ya? Semakin tentu di samping peluang, saya katakan tadi, tantangan berat. Dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan, sesuai dengan apa yang saya dengar, kebetulan juga kemarin saya ikut pengukuhan pengurus baru Badan Pimpinan Daerah PRI Bali. Sekaligus dilanjutkan dengan rapat kerja daerah BPD PRI Bali kepengurusan 2020-2025. Nah, ini tantangan sangat berat sesuai dengan apa yang dimotivasi oleh Bapak Gubernur. Kita tidak bisa berharap banyak tahun 2021, namun kita akan pasti berhasil. COVID ini pasti akan berlalu, ya. 2022 pasti akan booming. Nah, tentu harapan kita bagaimana pariwisata 2022. Nah, saya pribadi akan mengatakan pasti akan lebih berkualitas, ya. Karena memang Bali diharapkan pariwisata yang berkualitas, quality tourism. Nah, itu kita berharap. Sehingga ketika kita berbicara bisnis pariwisata tahun 2022, pasti operational cost akan tinggi. Benar. Ya, kenapa? Karena memang kita harus menyiapkan diri mengenai protokol kesehatan agar siap menyambut lonjakan nanti ya Pak Gede ya. Itu. Nah, inilah tantangan sekaligus opportunity bagi kita. Kesempatan kita untuk menyiapkan diri. Nah, tentu tidak mudah memang, karena dari aspek psikis sekali lagi karyawan atau praktisi yang bekerja di sektor pariwisata ini kan lebih banyak aspek psikisnya sekarang. Benar. Karena mereka lagi ditantang income-nya juga sangat menurun, bahkan zero. Yang luar biasa ini. Nah, kita bisa berbicara bagi orang yang optimis, yang selalu open minded, sebetulnya peluang buat mereka untuk belajar. Iya, setuju. Gitu loh. Setuju. Karena ketika seseorang dimanapun mereka bekerja, ya, kalau tidak mau mengembangkan diri, menyiapkan diri, akan sulit untuk berkembang. Berarti never ending improvement Pak Gede ya, seperti slogan kita di belakang Pak Gede. Iya. Setuju. Never ending improvement. Harus gitu loh. Selalu learning proses itu ada. Di mana-mana sih Pak Gede ya, di bidang apapun ya.
harus menyiapkan diri. Seperti Sehingga akan mendapatkan kas. Apa itu Pak Gede? Kas boleh seperti kan tahu nggak? Sering dengar kasbon kan? Ini Kas kas bond maksudnya berarti- Pak Gede ini kayak gimana Pak Gede? Kas itu seseorang yang mau meningkatkan diri untuk meningkatkan karir, untuk meningkatkan jenjang karirnya Ya. yang lebih tinggi, harus mempunyai sekali lagi kas. Apa itu kas? Pertama tuh K, knowledge. Dia harus punya knowledge. Oke. Knowledge-nya dari mana dia dapat? Dari belajar, bisa seminar, melalui online sekarang banyak webinar, Benar-benar. atau kuliah di bangku kuliah, atau dia ikut seminar-seminar apapun, atau membaca buku, atau ikut pelatih itu knowledge. Karena knowledge itu atau bahasa Indonesia kan pengetahuan. Pengetahuan apa yang kita pelajari. What we have studied. Based on experience. Yeah, based on what we have experienced. Experience. That's meaning of knowledge. Alright. And then attitude. Attitude. Okay. Ya. What's meaning from Pak Attitude. Gede? Tentu bahasa Indonesia kan perilaku. Yes. Kita harus punya sikap yang positif, selalu terbuka, Oke. ya. Tidak mudah, tapi bisa kita pelajari. Pelajari. Itu, ya. Attitude. S, skill. Oke. Nah, Skill ya. dalam konteksnya seperti apa Pak Gede? If we have a knowledge Yes. and a good attitude atau great attitude, Good attitude. and then akan mudah kita menerapkan berupa keterampilan itu. Skill is keterampilan bahasa Indonesianya. Ditambah dengan habit, kebiasaan, disiplin diri ya. Disiplin diri gitu loh. Ya, disiplin dengan apa yang kita sudah pelajari. Oke. Ya. Apa yang kita punya pola sikap ini, keterampilan yang kita sudah punyai, secara disiplin kita lakukan. Nah, lakukan, mempelajari diri, memberi juga. Give. Tidak bisa kita untuk diri sendiri. We must give to others. More we give, more we Ya, get. the more we give, the more we get. Yes. Nah, itu. Makin Luar banyak biasa, kita Inspire People, berikan, pelajarannya luar biasa semakin sekali. banyak yang kita dapat. Believe in it. Percayalah kan itu. Karena itu salah satu hukum alam semesta. Law of universe. Law of universe. Atau hukum daya tarik. Law of attraction. Nah, itu. Ini yang terpenting, sangat sederhana. Gitu. Nah, kenapa saya sendiri adalah background saya ketika saya memulai. Ya. Mungkin ini suatu tidak ada rencana saya untuk menjadi pekerja di sektor pariwisata. Nah, terus gimana tuh ceritanya Pak Gede? Dari awal bisa sampai masuk pertama kali itu gimana Pak Gede ke sektor dunia pariwisata? Melamar di UNUD, tidak lulus. Oh, dulu di UNUD lamarnya jurusan pertama apa? kali saya melamar di UNUD, ya, saya melamar jurusannya? Fakultas Pertanian. Oke. Terus Fakultas Hukum juga untuk yang kedua kali tidak. Keduanya. Namun di sisi lain dan ajakkan teman, ya, coba melamar lah waktu itu. Karena ada pertama kali ini ada hotel 5 star Diamond. Oke, kalau boleh tahu apa tuh Pak Ade? Hotel apa tuh Pak Ade? Nusa Dua Beach. Nah, orang benua Bualu mengatakan hotelnya Garuda. Nah, di sanalah start karir saya. Saya dari awal, dari nol saya, dari pembersih, dari osmen, kru housekeeping attendant. Boleh tahu Pak, itu tahun berapa Pak? Akhir 1983. 83 berarti sekarang November udah saya. berapa tahun Pak dalam Kurang lebih 38 tahun saya bekerja di sektor pariwisata. 38 tahun expertnya di pariwisata. Dan mulai benar-benar dari nol. zero ya Pak ya? Ya. Nah, akhirnya saya akhirnya belajar secara otodidak. Di sanalah kesempatan saya belajar, justru mengajar, giving, dan juga menerima pelajaran. Gitu. Karena Nusa Dua Beach itu kan chain nasional, bukan internasional chain hotel. Walaupun sudah di Polres juga. Gitu. Nah, di sana saya banyak mendapatkan training teman-teman dari STP BPLP dulu. Oh ya, dulu kan namanya BPLP dulu. Mereka belajar bahkan manajemen, ada diploma 3, ada diploma 4. Sementara
saya sudah kuliah. Sambil saya bekerja, saya kuliah di Universitas Terbuka. Jadi lewat Tahun daring 19 ya. dikirim modul gitu Pak dia Universitas Terbuka. Ya, kalau Universitas Terbuka tuh ada kuliah lah Jumat Sabtu Hmm. Minggu, tapi dikirim modul juga. Oh, iya. Dulu belum ada online kayak begini, masih konvensional melalui pos dan giro dan lain sebagainya. Oke. Itu dulu Nah, di mana, Pak? Bagaimana? Kuliah terbukanya di mana? Ada di UPJJ Denpasar. Oke. Ya, wisudanya di Jakarta Convention Center. Wow. Saya di wisuda 1991. 1991. Ya. Wah, saya belum lahir itu Pak Gede. Ya. Nah, bekerja di dunia hospitality, yang namanya hospitality, Iya. ya, keramah tamahan, Keramah-tamahan. sangatlah penting. Yes, Oke. benar, setuju banget, Pak. Ya. Nah, karir saya menanya di Nusa Dua Beat Hotel dari Hostman jadi Rumbui, saya sangat berterima kasih kepada almarhumah Ibu Vin, namanya orang Ambon. Oke. Karena begini, saya punya pengalaman nih. Oke, mana Ya. tuh Pak Gede? Ternyata Ibu Vin itu untuk diinterview oleh General Manager. Ya. Ya, saya masih ingat General Manager ada waktu itulah Mr. Paul Blake, orang New Zealand. Ya, New Zealand waktu itu. Nah, saya berasumsi setelah belakangan saya berpikir Ibu Pen yang begitu masuk di intern employee ini nobody greet her. Artinya tidak ada yang menyapa beliau. Oke. Tapi the only me, the first Bapak yang person yang menggreeting beliau. Oke. Selamat pagi Ibu, bisa dibantu? Oke, terus itu dari Itulah yang awal yang ada first greeting, impression-nya. impression-nya. Saya pikir the first impression Ibu itu, oh ini orang hospitality. Padahal saya sedang ngemoplor. Beliau akan diinterview ke JM. Dia tanya, selamat pagi Adik, di mana office-nya General? Saya antar dia ke sana. Akhirnya memorinya ingat, dia akhirnya memberikan guidance ke saya. Dia promosikan saya jadi room boy, dia promosikan saya jadi floor supervisor dan orang-orang pada iri. Itulah challenging saya. Di sanalah begitu orang sudah tidur, justru saya mengambil buku-buku yang bahasa Inggris, saya translate, saya catat, saya pelajari. Di sanalah saya belajar bagaimana menjadi seorang supervisor yang efektif. Bagaimana menjadi manajemen yang efektif. Di sana saya belajar otodidak how to become seorang supervisor yang efektif. Di sana saya belajar fungsi-fungsi manajemen, the function of management. Jadi Pak D perdalami itu ketika teman-temannya Pak D yang seangkatan Pak D dulu belum ada minat untuk memperdalami itu Pak D. Berarti Ya. Pak D istilahnya di masa itu Pak D melakukan hal yang berbeda Pak D daripada yang lain ya Pak D ya. Betul. Saya melakukan hal yang berbeda. Gitu. Dan hasilnya pun berbeda tentunya. Dan Pak saya D, ya. combine dengan saya kuliah, saya juga dapat ilmu kepemimpinan, kan tentu sosiologi saya pelajari, psikologi saya pelajari. Ada manfaat lah kita belajar. Ya, ada manfaat kita belajar. Nah, inilah mengasah saya. Tentu dengan dinamikanya. Tidak mudah. Mengembangkan karir, mungkin jangka perannya bagaimana saya bisa menjadi meningkat. Nah, itu tadi. Saya harus menyiapkan kas saya. Kas. Ya, knowledge, attitude, skill, dan habit. Sehingga saya mendapatkan cash. Uang. From rezeki. cash, convert to Ya. cash. Wah, menarik sekali ini ya. Cash is mean salary. Ya. Nah, saya juga tentu men-challenge diri untuk pindah ke Chin Internasional. Pindahlah saya ke Bali Hilton Internasional waktu itu yang sekarang namanya Ayodhya. Oke. Di sana saya Itu kurang lebih berapa tahun di sana Pak Gede? di Nusa Dua Beat kurang lebih 7 tahun Oke. dan di Bali Hilton Internasional kurang lebih 10 tahun. Setelah itu saya pindah di Tanjung Benua, Bali Reef, kurang lebih 1,5 tahun. Cuma 6 bulan sebagai konsultan housekeeping di Bali Tropik, baru saya pindah jadi general manager di Villa Kubu Seminyak, kurang lebih 8 tahun dan sekarang sudah hampir 10 tahun saya jadi general manager di Villa Kayu Raja Seminyak. Nah, itu karir saya. Nah, mungkin pertanyaan Jaka, ya,
Kenapa saya aktif di dalam organisasi? Karena dari SMA saya udah jadi ketua OSIS. Oh, nggak heran ya. Jadi udah niat di organisasinya udah dari awal. Waktu Terus saya di general manager di Pila Kubu, adalah inisiatif teman-teman untuk membentuk yang namanya Bali Pila Asosiasi under ibu-nya PARI. Oh. Nah, tujuan kita bagaimana kita bisa memasarkan pila-pila kita bersama, bagaimana kita bisa berperan ya ke pemerintah untuk meningkatkan kualitas destinasi daripada di mana pila-pila itu berada, dan juga tentu kita berperan aktif untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Berarti itu awalnya terbentuknya BPA ya Pak Gede ya? BPA, Bali Dan Pila Pak Gede ada di sana? Saya ada di sana. Wow. Nah, akhirnya saya meningkat juga menjadi sekretaris PARI karena kegeseran saya, karena bentuknya itu ngaya, saya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh secara disiplin. Akhirnya Bapak Ketua melihat saya dijadikan untuk sekretaris, saya tetap ikuti. Karena kedisiplinan diri saya mungkin dilihat setelah saya menjadi ketua panitia untuk musyawarah cabang PRI, ya kan ada muscab itu, dianggap berhasil dan atas dukung teman-teman menjadilah saya istilah ngayah orang Bali. Kita ngayah karena kita kan tidak digaji, gitu. Nah, tentu dengan padat, dengan penuh dinamikanya. Namun saya yakin apapun yang saya lakukan ada hikmahnya, mendapatkan networking yang bagus, bisa berteman banyak dengan pemerintahan, dengan teman di ASITA, Asosiasi Travel Agent, ataupun ya teman-teman yang lain. Nah, itu networking saya. Karena kita dalam melakukan pekerjaan di asosiasi itu harus dengan ikhlas tanpa pamrih. Gitu. Namun tetap ada hasilnya. Nah, hasilnya apa? Untuk mengasah ya kualitas kita, mengasah kesabaran kita, dan juga otomatis kita akan belajar jiwa kepemimpinan kita diasah juga. Leadership skills-nya. Ya, gitu. Di samping communication skill juga kita akan bisa kita asah. Itu yang memang saya dapatkan. Oke. Nah, ini sepanjang pengalaman Pak Gede selama 38 tahun ya Pak Gede ya di dunia pariwisata. Ini mungkin nih ada inspire people di luar sana Pak Gede yang lagi nonton kita. Dan kedepannya ketika pandemi ini sudah berakhir, pingin untuk pengalaman pertama interview. Nah, mungkin nih Pak Gede ketemu dengan ARD, kebanyakan orang kan gugup ya. Nah, Pak Gede ada tips nggak Pak Gede untuk teman-teman inspire people yang kedepannya ingin menghadapi yang namanya interview ya, yang kesannya pertama kali ya. Nah, Pak Gede ada tips nggak untuk mereka Pak Gede? Oke, baik. Sahabat-sahabat yang luar sana ya. Inspire people. Terima kasih ya. Terima kasih Jaka. Ini luar biasa nih Jaka sama Adit ini. Thank you Pak Gede. Terima kasih undangannya. Sangat menarik ya. Saya ditanyakan bagaimana kita menghadapi ketika di interview ya. Hal yang menarik tentu santai aja gitu. Namun siapkan diri gitu loh. Siapkan diri ya. Apa yang harus disiapkan? Fisik. Sehingga nanti body language Anda siap. Secara mental, fisik juga. Ingat, ketika khususnya nanti dimanapun, bukan di hospitality saja atau bekerja di hotel, di travel agent, restoran, di tempat yang lain, bank pun, ya bank pun lebih ketat untuk hospitality-nya, keramah tamahannya juga. Di samping tentu harus siapkan diri kasih tuh. Iya. Knowledge, attitude, skill, and habit-nya. Itu yang terpenting gitu. Be confident tentu. Confidence. Ini benar-benar harus garis bawah ya Pak Gede ya. Ketika Anda ya. percaya ke Tuhan, percaya ke ini, tentu harus berdoa. Ya, untuk dimudahkan. Sebetulnya bukan dimudahkan, biar diselamatkan lah. Kita menuju ke tempat interview. Misalnya udah jam 2 siang, datang lebih awal. Gitu. Nah, sebelum misalnya di interview, pelajari dulu company profilnya. Company profil. Misalnya Anda melamar jadi apa nih? Misalnya, Dit mau melamar menjadi seorang front office manager nih misalnya. Atau Jaka mau melamar misalnya sales manager atau human resources manager. Pelajari company profilnya, siapa ownernya, atau minimal siapa GM-nya. Misalnya Anda menjadi front office manager, minimal propertinya
berapa jumlah kamarnya, Oke. berapa outletnya, Oke, sama. gitu. Jadi pengetahuan umumnya Ya, disiapkan dulu. lokasinya di mana, Oke. kan gitu. Nah, kira-kira bila perlu strength-nya apa ini properti? Kira-kira kelemah apa? Sehingga ketika saya di sana jadi front office manager, improvement-nya apa yang akan Anda lakukan? Tell the people who interview Anda. Apa yang bisa kita lakukan Nah, ke depannya di bidang Well kita prepare, inginkan. fisik, mental, Confidence, tentu harus rapi, oke. Rapi. Ya. First Impression. impression. tepat waktu, disiplin. Karena habit, Ya. itu no excuse, because macet, tadi hujan, itu sudah fail lah. Kalau saya jadi GM atau jadi seorang human resources menginterview itu, saya tidak akan luluskan. Gitu. No excuse, Pak No Gede ya. excuse. No excuse. No excuse. No excuse. No excuse. Karena kita akan bisa body language. Ya. Gitu. Karena kita percaya ke Tuhan, Anda percaya ke Tuhan atau yang Anda mau diinterview, GM atau Human Resource Director atau manajernya percaya Tuhan, mereka kan cuma berdoa. Sehingga hukum alam semesta itu tidak bisa dibohongi. Jadi kita secara nggak langsung berada dalam frekuensi yang sama nanti Pak Gede ya. Iya. Terus Gitu. ini menurut Pak Gede seberapa pentingnya confidence sama communication skill itu Pak Gede dan gestur dalam interview itu Pak Gede? Tentu Seberapa semua, pentingnya menurut Pak Gede? semua penting. Gestur itu kan body language. Ya. Gitu. Karena dia akan menjadi sampel gitu loh. Karena kita bisa pelajari gitu loh. Kontaknya gimana gitu loh. Kontak mata, Caranya benar. berpakaian itu kan bagian dari grooming. Oh ya, jadi ketika Gitu. berbicara pastikan menatap matanya ya Pak Gede ya. Ya kontak gitu loh. Jadi kebanyakan Gitu. orang kan karena mungkin malu atau gugup Nah, Ini. malah nunduk. ini. Gitu. Bahkan bisa aja dia punya knowledge, experience, dan suddenly dia blank. Blank. Karena nervous. Karena mungkin tidak jujuran. Itu terlalu banyak arju dan sebagainya. Bahkan ketika misalnya Anda rank and file atau crew, siapkan diri Anda. Di samping seperti saya nih contohnya, saya tidak akan fokus menanyakan, saya sudah experience misalnya SPP Diploma 3. Saya pernah jadi rumui misalnya. Saya jadi super saya melamar sekarang misalkan baru Anda 2 tahun, 3 tahun, melamar asisten department head misalnya. Saya tidak akan menanyakan step by step atau standar operating procedure bagaimana mengenal loss and found misalnya. Apalagi misalnya you sudah experience di position misalnya begitu kan. Pasti tahu dong standar operating procedure how to handle loss and found. Tapi ada juga saya coba tanya dia ngerti. Itu pentingnya gitu. Bahkan saya sering menanyakan di luar dugaan. Bahkan saya tanya, apakah Anda sini sudah sembahyang? Sudah, Pak. Pernah Trisandya? Pernah, Pak. Karena dia agama Hindu misalnya. Ya kan? Oke. Bait ketiga Trisandya itu apa? Bahkan dia tidak tahu. Bisa saya ulang dari awal misalnya gitu dia. Baru dia bisa jawab. Sebetulnya saya menguji untuk betul tidak dia. Sebagai betul tidak dia sembahyang. Itu banyak yang tidak sembahyang. Gitu. Itu saya prihatin. Banyak yang Anda tamat SMK dulu. Ya, SMK. Dulu pernah saya punya training anak SMK, dia merokok satu hari ngabisin bisa 2 bungkus. Dia bisa maki-maki ibunya katanya ketika dia tidak dikasih uang. Sedih saya. Itu maka attitude is very important. Attitude is everything. Kenapa saya bersatu attitude? Nah inilah guru-guru juga harus dipikirkan. Jangan melulu knowledge skill. Ingat kas itu. Ketika Anda tidak punya uang, pasti ingat kas bond. Tapi tidak masalah Anda bond kas dulu. Ketika Anda sekolah, orang tua Anda minjem uang, kas bond dulu. Untuk Anda mendapatkan kas. One day you will get a cash. Gitu. Luar biasa sekali Pak Gede. Ya, Banyak ingat. sekali. Ingat cash, ingat kas. If you don't have kas itu kan bahasa Belanda itu. Ya. Jangan berharap you get a cash. Nah ini Cash sih English. yang kayaknya kesalahan banyak orang ya Pak Gede ya. Ketika mungkin ada beberapa orang yang
suka sama mungkin pingin uangnya, mereka just fokus on the money. Iya. Padahal money itu punya banyak kaki, bahkan Persis. punya sayap yang bisa terbang Pak Gede. Iya. Berarti fokus kita bukannya ke uangnya, tapi what we can do Iya. more. Jadi gitu Pak Gede Iya. ya. Ketika kita perlu uang, jangan fokus ke uangnya, tapi fokus ke pelayanan ya Pak Gede ya berarti ya. Iya. Karir manage itu pasti uang akan mengikuti. Benar-benar. If Money you will get follow. more cash ya, the cash will follow you. Iya. Ingat cash bond, cash ngikutin. Berarti prinsipnya itu uang itu akan mengikuti orang yang punya Cash. kas. Oke. Jadi benar-benar fokus pada nilai-nilai kebaikan, maka materi akan Materi akan Mengikuti. mengikuti, setuju. Nah, disiplin seperti Adit misalnya harus fisik juga di lagi muda. Ya, harus olahraga atau saya meditasi lebih banyak, tetap Ya. naik sepeda dan jujur. Yang penting kan posturnya bagus nih, Ya, benar-benar. dua bagus. Ya harus dan bisa jadi sampel sehingga jadi role model. Role model. Gitu. Role model itu bisa dengan kolega juga. Kolega, jika Anda jadi room attendant atau jadi waiter, kan kru itu. Ya. Tapi Anda bisa jadi role model. Anda tampil beda. Ditambahin dengan pengetahuan yang bagus, keterampilan bagus, attitude Anda bagus, sikap Anda bagus, perilaku Anda bagus. Gestur. Otomatis gestur Anda bagus. Karena Anda disiplin, Anda jaga betul, cewek pun akan ngubar Anda. kabur. Oke, ini menarik sekali ya ilmunya Pak Gede. Nah, jadi ini juga Pak Gede. Nah, mungkin teman-teman di luaran sana, Inspire People, mungkin yang lagi nonton, Ya. ada yang sudah mungkin pengalaman pariwisata 3-4 tahun, atau mungkin 1-2 tahun, tapi mereka ingin naik jabatan, tapi mereka rasa susah Pak Gede. Nah, Itu ada tips and triknya nggak Pak Gede? Gimana biar jabatan itu yang ngejar kita? Bener Pak Adit? Ya. Benar-benar Jaka. Sekali lagi pengetahuan kita harus ada. Kenapa? Harus proaktif juga. Proaktif. Nah, Oke. karena kita bisa proaktif karena kita punya pengetahuan dan keterampilan. Kan punya pengalaman, pengetahuan, keterampilan, be proaktif, keterampilan salah communication skill. Communication skill. Kan gitu. Nah, di dalam meniti karir itu, Anda harus memahami karir path juga. Seperti apa tuh Pak Gede? Nah, karir path itu misalnya sekarang Anda di pronopis. Yes. Apapun posisi level Anda. Anda harus bagaimana? Anda mau jadi apa? Gitu. Oke. Berapa tahun? Ya. Nah, sekarang misalnya Anda berada di sini. Ya. Ya, anggap nih sama posisi. Anda di sini. Anda mau di sini. Nggak masalah Anda turun jabatan ke sini lebih kecil. Dulunya Anda usipin profit menjadi reservasi. Oke. Sehingga Anda bisa jadi sales manager. Terus Anda bisa jadi room division manager untuk mengejar EAM atau JE. Ini anggap nomor 1. Anggap itu duduk paling tinggi. Nah, itu ilustrasi saya. Ini kan lebih tinggi. Ya. Tidak masalah Anda jadi ini. Turun Jadi, dulu. nah, Untuk tidak belajar masalah. ya. Untuk belajar. Hmm. Karir, Pak. Seperti mohon maaf saya pakai referensi. Anak saya sudah di salah satu hotel ya. Ya. Setelah dia sarjana, walaupun selama dia jadi mahasiswa dia daily worker di Pronopis, di sana sini 1 tahun 6 bulan. Akhirnya jadi karyawan dia. Ya. Akhirnya jadi sini. Terus akhirnya sini lagi. Karena dia manajemen training. Oke. Nah, di salah satu wisata aja. Manajemen training. Akhirnya dia bisa menjadi, ya lumayan juga sudah jadi senior sales manager misalnya. Wow. Dia juga harus berani untuk mencari peluang di tempat yang lain. Jangan di satu tempat saja. Bukan kita kutu loncat, bukan. Tapi tetap sesuai dengan profesionalisme Ya. kita. Dengan melakukan komunikasi yang bagus di koleganya dan atasnya. Ini kan kolega, Ya. ya, kolega dan secara horizontal. Ya. Vertikal juga harus. Kalau Anda punya jabatan, harus nyambung ini antara horizontal dan Vertikal. vertikal, baik ke bawah maupun ke atas. Inilah peran, karena disinilah akan Anda diuji mentality Anda. Nah, di dalam hidup ini, apapun posisi Anda, apalagi seorang supervisor ke atas, Ya. ada ilmunya, proses mentality in planning. Oke. Nah, Seperti apa, Pak? proses mentality in planning.
Nah, apa itu planning? Nah, pelajari dulu. Karena penting dulu, sehingga memudahkan nanti setelah kita punya knowledge ini, memudahkan kita untuk melangkah untuk mengimplementasikan keterampilan kita. Oke. Ya, the more knowledge we have, akan lebih gampang kita mengimplementasikan keterampilan kita gitu. Yes. Ingat tuh, kas gitu loh kalinya. Kas. Ingat itu. Benar, Pak. Nah, sehingga anak, Siap. kenapa? Wah, Jo, oh bener. Wah, ayo belajar. Belajar. Ini saya juga belajar. Saya bisa belajar dari Adit, Jaka, dengan Win. Benar. Belajar, bener, serius. Serius saya katakan. Saya udah jadi kakek loh. Gitu. Iya, kita belajar pada siapapun. Salut Pak Gede, walaupun udah pengalaman luar biasa, tapi tetap mau belajar sama yang masih muda. Harus. Saya pun merasa muda jadi ya. Iya. Ya kan gitu. Itu pentingnya kita selalu merasa hijau Pak Gede ya. Iya. Sama kayak buah, kalau kita Kalau udah misal merasa saya matang, berjiwamu udah, kapan saya gitu? benar. Iya, benar, Pak. Kalau saya maksa diri, misalnya tidak disiplin, saya tidak punya komitmen penting juga. Komitmen. Kalau saya bisa aja, sorry loh Jaka, Pak sus tired ini, so tired, tapi saya punya komitmen. Kenapa saya banyak orang ngajak di organisasi? Komitmen penting. Ini Bapak ya. Oke. Kak ini bisa aja saya ngelek. Tapi saya tidak pernah, walaupun saya so tired apapun, paling nggak tadi sama ini saya rebahan 5, walaupun diganggu oleh 3 cucu. Kebayang nggak Anda? Saya dari pagi ke sana sini ikut ngopel untuk take over from the project dan sebagainya. Untuk menyiapkan besok betul untuk Pak Landam. Untuk saya pindah karena saya di renovasi kecil-kecilan lah. Sebuah komitmen. Yes. Untuk istri, anak-anak, untuk generasi saya. Saya tidak kenal Ana, baru. Saya tidak kenal Win, Jaka kenal lah dulu. Tapi apakah ada faedahnya? Ya kita pasrah ke Tuhan. Yes. Don't expect ya something, tapi Anda tidak pernah melakukan sesuatu. Jadi percuma. Ya. Ya. Artinya lakukan aja, tapi bukan ngawur. Just do aja narkoba, mau bukan begitu. Tapi Anda sudah ada perencanaan. Kayak saya ini kan sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Pak Gede tentu Anda eksis dulu. Ya kan? Sius Sino. Eksis masih permisi. Iya. Pak boleh ada. Oh gini. Walaupun saya fokus apa ini. Tapi saya berpikir positif. Kalau saya tidak berpikir, sorry loh. Ya kan? Iya. Nah, tapi apakah ada manfaat buat saya? Ada. Buat generasi. Nanti mudah-mudahan doaan saya sehat. Dengan senang hati saya akan presentasikan. Ilmu saya itu. Kalau Anda mau. Ya. Ya, dengan challenge, bisa enggak Anda mencari 10 orang? Kalau misal mau 25 di rumah saya misalnya di Pila-Pila, bisa 25, di rumah saya siap bisa 20, bisa adalah nanti. Ya. Siap, nanti misalnya kita kondisikan sama-sama. Nanti Anda yang bantu, laptopnya Anda bantu. Oke, siap-siap. Well prepared-nya Anda yang bantu. Yes, kolaborasi ya Pak Gede. LCD-nya boleh pinjam di sana. Siap. Misalnya begitu. Iya. Misalnya begitu. Kita lakukan. Atau cukup ini pakai dan lain sebagainya. Oke, bagi Inspire People nanti siap-siap ya untuk nemu informasi di mana kita akan ada pelatihan bersama dengan Pak Gede. Ya, nanti masalah biaya nggak usah khawatir ya untuk manajemen. Ya. Seperti apa efektifnya? Yang mau tertarik, kita lah. Oke. Ya, yang mau tertarik, ya, dan juga bagaimana sih menjadi seorang yang efektif, yang berhasil di sektor industri pariwisata. Tantangan bagaimana? Tentu kalau kita mau back to school, ayo kita belajar manajemen. Karena itu penting Pak Gede ya, kalau penting. nggak ada skill seperti itu, dasar pengetahuan yang ada, selama apapun bergelut di industri itu nggak akan bisa maju, benar Pak Gede? Dan sabar sih ini. Tadi kesempatannya. Interview Anda tanya bagaimana menjadi efektif, terus siapkan diri, ya body language groomingnya, gitu loh. Tapi tentu yang Anda tanya seorang yang akan interviewnya posisi apa? Rank file, minimal technical skill-nya Anda pahami. Grooming-nya Anda pahami. Gitu. Nah, seorang supervisor ke atas tentu manajemen. Tentu technical skill berapa saja. Grooming nomor 1. Karena Anda menjadi sampel nanti. Menjadi seorang
panutan gitu loh. Panutan, Ya, ya. gitu. Itu. Oke. Dan ini Pak Gede, ini kan sekarang Boleh saya minum? Boleh, Silakan, sambil silakan. silakan, Pak Gede. Nah, ini kan sektor pariwisata lagi diguncang sama yang namanya pandemi COVID, Pak Gede. COVID. Nah, tapi kita fokus sama solusi dan peluang ke depannya. Ya. Nah, mungkin di visinya Pak Gede, ke depannya setelah COVID ini pariwisata ini ngembangnya bakal kayak gimana sih Pak Gede? Setelah pandemi ini? Tentu saya masih tetap optimis. Ya. Walaupun challenge-nya Ya. tinggi, Nah, besar. nanti seberapa besar akan lompatan pariwisata ke depannya Pak Gede? Setelah COVID ini Pak Gede? Tentu tergantung kesiapan. Misal kalau kita bicara pariwisata Bali, apakah kita siap enggak? Nah, tentu saya beberapa hal saya jelaskan di sini sedikit prihatin juga. Nah, prihatinnya apa? Karena tidak banyak yang siap untuk menyiapkan diri prokes itu, protokol kesehatan, khususnya bagaimana nanti properti itu menyiapkan diri, baik produknya, ya, maupun sumber daya manusianya, mengenai protokol kesehatan khusus untuk CASE-nya. CASE-nya cleanliness-nya, karena itu akan beda. Bukan asal bersih aja gitu loh. Ya kan? Gitu. Bahkan cost juga ada gitu loh. Ya kan? Terus LT-nya otomatis clean, LT baik produknya, ya, apakah kamarnya, restorannya, dan people kita juga harus memang betul-betul sehat. Benar, Pak. Kan perlu juga cost itu, perlu juga pelatihan, perlu training, pelatihan garis miring training, sehingga pengetahuannya ada. Kalau Anda tidak ada pelatihan, baik melalui sosialisasi atau training kelas atau in the field, ya, di lapangan, bagaimana mereka punya pengetahuan, bagaimana Anda akan bisa mengimplementasikan protokol kesehatan sesuai dengan standar internasional, karena ekspektasi daripada tamu mancanegara pasti akan lebih tinggi berdasarkan standar WHO. Berarti yang pertama kita harus siap dulu Persiapkan dengan dulu. prokes itu. Prokes itu produknya dan sumber daya manusianya. Nah, saya yakin ke depan pasti akan quality tourism yang akan diandalkan. Quality tourism. Nah, untuk volume bisa akan menurun. Tapi kualitasnya naik. Kualitas naik gitu loh. Seyogianya harganya harus tinggi. Nah, itu pun saya berpikir, karena saya sering juga ikut di forum grup diskusian, sering mendapat pengarahan dari pemerintah khusus Pak Gubernur, kita berharap memang Bali harus quality tourism. Quality tourism. Tapi tidak juga kita bisa mengabaikan mass tourism. Kenapa? Karena Bali itu milik dunia, gitu loh. Nah, ingat, ketika kita berbicara bisnis pariwisata, kita tidak bisa berbicara sara. Tidak boleh, siapapun boleh menikmati Pulau Bali. Benar, Pak. Gitu, ya kan? Karena itu memang itu hukum UNWTO itu. Ya kan? Kan ngerti itu kan? Ya itu. Itu yang harus kita pahami. Pertanyaan Anda Jaka, seberapa bagus boomingnya, tentu kita optimis masih akan booming. Kenapa? Karena memang basic need itu sudah menjadi basic need gitu. Artinya kebutuhan dasar orang bertamasya gitu loh. Iya, benar. Bali. Iya. Dan orang sudah ya kangen Bali. Apalagi sekarang Bali kan number one destination. Ya, nomor 1. Ini berarti luar biasa nanti potensi kunjungannya Pak Gede ya setelah COVID ini berakhir ya, karena banyak orang yang seperti Pak Gede bilang. Dan ini tidak mudah loh. Kenapa? Kalau sinergitas pemerintah dan industri pariwisata tidak menyiapkan diri betul-betul, karena ini kan tidak gampang ini. Satu sisi karyawan sedikit yang kerja, bahkan banyak juga hotel-hotel yang tidak operasional. Nah, ketika nanti vaksin ini pensuplai wisatawan bagus, terus Bali dikunjungi banyak, penerbangan banyak. Nah, ini karena berbicara pariwisata adalah dampaknya multiplier effect. Ya, berdampak dengan sangat multi. Kita tidak berbicara sumber daya manusia di sektor pariwisata, hotel, restoran dan lain sebagainya, tapi transport juga. Ya kan, transport juga. Karena yang
bergerak di bidang pariwisata di Bali ini kan bukan orang karyawan hotel, restoran, tetapi kan ada freelance juga. Ya, benar. Ya, transportasi Ya, yang itu. menghubungkan. Apakah mereka tidak disiapkan? Bagaimana groomingnya? Berarti itu Bagaimana tantangannya. prokesnya? Benar. Ini juga harus tantangan buat pemerintah, buat kita bersama. Oke. Gitu. Tidak boleh kita tidak siapkan diri. Karena hidupnya harus tetap optimis. Yes, Benar. Lebih optimis ketimbang pesimis. Iya. Ya kan? Benar. Walaupun let's say misalnya tahun 2022 misalnya masih sedikit tamu, tapi kan minimal Anda akan menjadi optimisme Ya. sehingga bisa kita termotivasi. Oke. Diperlukan fisik kita bagus karena pikiran kita positif. Ya. Benar-benar. Itu alurnya menurut pemahaman saya pribadi. Itu. Nah, terus ini Pak Gede, ada ini kan di luaran sana banyak sekali nih para karyawan yang dulunya seperti Pak Gede bilang di PHK Pak Gede. Dan mereka juga bingung lagi nunggu panggilan hotel atau gimana. Nah, sebaiknya apa yang harus mereka lakukan Pak Gede? Ya. Dia diam termenung hanya menunggu panggilan hotel kembali atau what should they do Pak Gede? Menurut Ya. Pak Gede? Tentu kan memang secara umum saya sih bukan seorang psikiater atau psikolog. Ya. Tapi dari pengalaman saya menganalisis, Ya. betul saya juga aktif di organisasi, aktif juga berteman dengan wartawan yang sering bertanya ke saya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu saya coba mengobservasi, mencari fakta, data dan sebagainya, melakukan studi analisis dengan mengontak teman-teman. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa memang sebetulnya tahun 2020 itu kita akan bersiap sebetulnya secara dampak psikis bahwa setelah Nataru oke, sedikit bagus, 2021 akan ada peningkatan, ternyata kan tidak. Ya kan ternyata tidak. Benar-benar. Bahkan di kuartal pertama ini bahkan semakin gencar ya orang di PHK dalam kutip. Ada PHK yang tidak jelas, Ya. tidak pasti. Ada yang unpaid leave. Unpaid leave itu dia tetap sebagai karyawan Tidak dibayar. Ya. tapi tidak dibayar. Kan Anda tahu kan? Iya. Nah, ada juga memang di ketidakpastiannya yang pasti gitu loh. Ketidakpastian yang pasti. Ngerti tidak? Diberhentikan tidak, tentu tidak digaji, tapi nanti kalau nanti bagaimana akan dipanggil atau tidak. Nah, ini yang paling yang Ya, sangat. nah itu sih yang menurut Nah, ini saya secara malah- umum dulu situasi kondisi yang saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena di lingkung saya banyak orang-orang pekerja hotel. Benar, Pak Gede. Anak-anak saya, menantu saya juga kerja hotel. Teman saya proaktif menanya sana sini juga. Itu analisis saya. Tentu belum tentu kan 100% benar. Karena ini bukan kajian akademisi. Iya. Ya. Ya kan biar dengan salah. Sudah hidup Pak Gede. Nah, Atau tentu dengar- kalau saya jadi itu tentu harus tetap seperti tadi back to school. Artinya belajar lagi. Belajar lagi. Ujung-ujungnya Untuk persiapan sehingga ya. mereka tetap ingat kas itu. Benar. Oke. Supaya sekarang kan memang bonnya kas bon udah habis. Ya tabung nggak punya, dijeng kas bon, koperasi nggak jalan. Ya. Nah, salah satu yang penting kita sehat, bisa makan, baca buku. Atau mungkin yang lain doa. Ya, benar, Pak. Atau yang ini lapalkan Gayatri misalnya. Nah, itu kayak saya ini ikut WA group misalnya. Ya. Pilih-pilih yang mana. Itu. Misal salah satu yang saya lakukan diajak ikut bisnis misalnya. Ya, bisnis melalui internet. Ya. Ya kan? Sehingga saya diundang ikut webinar. Kan ini ada peningkatan Ya. pengetahuan Benar-benar. Iya. gitu. Belajar Samping kita bisa belajar dari dampak-dampak psikologis itu. lagi. Kita tidak menutup diri dari perkembangan dunia luar itu. Jadi tetap open minded untuk Open peluang minded baru untuk Pak Gede peluang. itu. Nah, Ya. Mereka harus tetap bekerja. Di samping tentu mereka tidak harus diam. Artinya begini, pasti akan ada peluang di samping tetap mempertahankan cara konvensional, bisnis konvensional atau bisnis karirnya, Ya. karena masih punya keterikatan kontrak atau di PHK, Ya. menyiapkan diri ada peluang pasti lain. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu Peluang-peluang rezeki Peluang untuk rezeki membackup untuk sebelum ada membackup itu. panggilan lagi Pak Gede. Iya. ya. yang sekarang kita bisa sehat, bisa makan, namun tetaplah dengan afirmasi. Seperti saya yakin dengan hukum the law of universe atau hukum Ketertarikan. ketertarikan, the law of attraction itu,
memang begitu. Dan kita juga kalau percaya ke Tuhan, kita harus afirmasi diri. Nah, afirmasi bagi Inspire People yang belum tahu, itu afirmasi itu seperti apa? Misal contoh, saya yakin dan I believe to the God misalnya. Kita punya keyakinan, kita punya agama. Kenapa kita menganut agama, serah apapun agama kita, semua agama itu baik. Faktanya begitu, karena kita percaya ke Tuhan untuk menuntun kita memotivasi diri. Misal contoh saya Gede Riki Sukata, saya yakin apapun terjadi, saya akan semakin sehat, saya akan makin maju. Dengan cara apa? Saya akan belajar. Gitu. Saya akan berbagi. Kayak sekarang ini saya kan berbagi nih. Iya, benar sekali. Gitu. Misalnya Anda kan tidak bayar, dikasih air, oke lah saya minum. Benar. Karena saya mau sehat. Ya kan, saya sehat. Tapi pasti ada manfaatnya. It is not a matter how much money you get. Oke. At the moment. Tapi one day, bisa aja someday my son, my cucu saya bisa juga, atau saya juga. Nah, saya juga lakukan kegiatan bisnis saham. Gitu. Tentu dengan belajar, ada di forum grup discussion. Berarti sebelum saya sudah lakukan, dan sekarang ini bagai peluang tuh ada. Karena rezeki seperti Jaka bilang tuh, Tuhan pasti akan ada. Tentu dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Pentingnya mengisi diri, Pak Gede. Ya, gitu. Nah, bagi teman yang rengen pae, jangan putus asa. Yakin pada Tuhan, ya pasti ada kehidupan. Yang penting sehat dulu, COVID berlalu, siapkan diri. Kalau misalnya masih berkarir, di tempat dimanapun Anda bekerja, lakukan. Yang tadi saya bilang itu, postur Anda, grooming Anda. Kasih tuh, siapkan diri ini. Tetap berpikir positif. Ya, itu. Nah, di samping tentu, misalnya yang tidak mau berkarir, cari peluang bisnis yang lain. Oke, jangan hanya terpaku termenung, dan itu juga cari peluang apa-apa, Pak Gede ya. Tentu, bukan selalu yakin, akhirnya malah sekarang kan banyak juga bisnis yang tidak ada intrumnya, yang bodong, banyak sekali. Pak. Nah, ini penting juga. Pentingnya edukasi ya, Pak. Edukasi sangat penting. Investasi ke atas. Harus ada, ya. Kepercayaan itu penting gitu loh. Nah, seperti saya lakukan ada aplikasi, saya ikut. Saya dapat pengetahuan, saya bisa belajar dari orang-orang muda, ya, jauh seperti bahkan lebih muda dari umur anak saya, kan itu misalnya. Dan itu faktanya. Saya belajar pasti ada manfaatnya. Memang tidak nyaman. Hidup itu tidak convenient kok. Artinya kita nyaman. Dalam pengertian, kalau nyaman terus tidur, merokok, itu makan, itu nyaman. Tapi tidak akan menyelesaikan suatu masalah apapun. Tidak nyaman seperti saya ini, kalau saya tidak komit tadi, saya bisa nyaman tidur aja. Setelah digendong cucu ini, udah jam sini tidur kan, besok apalagi jam 5 seharusnya. Kan tanda kutip nyaman. Tapi saya sekarang tidak nyaman. Tapi akan menjadi nyaman ketika saya sudah genting. Sekarang ini sudah nyaman. Tadi bisa aja mungkin jam 4, jam 5 di WA oleh Jaka. Karena saya nyaman, saya tetap nyaman karena saya positif. Ngerti? Tapi dalam hal tentu, sebetulnya saya juga nggak nyaman. Tapi saya bilang, Pak kemana? Dikira, di studio di mana? Jauh enggak? Kan juga istri mikir, enggak, cuman di sini. Banyak kan di sini. It's okay, gitu loh. Berarti enggak masalah. Keluarga penting, gitu kan. Gitu. Kalau saya mau nyaman, tidur. Gitu loh. Tapi jangan salah, orang nyaman itu ngorok dan sebagainya itu mikir itu nyaman, dia tidak akan pernah berkembang. Tapi get nothing. Ana, Nadit dan Jaka, when you got something. Anak yang nyaman, get nothing. Kan gitu. Jaka yang bilang tadi get nothing. Setuju saya. Itu maksudnya. Tidak nyaman. Itu orang belajar nyaman enggak? Sebenarnya benar-benar keluar dari comfort zone Pak Gede. Kalau belajar tuh nyaman enggak? Enggak sih. Enggak nyaman. Maka kita paksa ujian, ngopi banyak. Dulu saya ujian dulu itu saya ngopi padahal saya merokok, saya enggak merokok. Saya terpaksa merokok, saya ngopi. Iya sampai jam belajar biar bisa lulus. Walaupun dapat C misalnya. Ya benar, dari hikmahnya dari perbicaraannya Pak Gede tadi, something big is waiting us di luar dari comfort zone Pak Gede sebenarnya ya. Karena kita nyaman nggak akan pernah. Coba kenapa orang kayak anak-anak kan pasti berhasil? Karena anak tidak pernah nyaman.
Tapi lihat beberapa saja ikut, misalnya ayo ikut UBP misalnya gitu. Ya. Oke Pak, nggak datang ya, nggak ikut dan sebagainya. Saya pantau itu kebetulan orang dekat saya. Karena saya ngirim mereka minimal misalnya dia once dia tidak ikut di sistem itu, minimal dia pengetahuan ada. They get atau she gets something different. Oh ada orang ngomong pintar nih, misalnya begitu. Bisa Terus jadi dia inspirasi terus dia dapat listening whatever lah saya kasih misal. Atau minimal dia dapat video saya. Saya Igede Riki Sukarto. Saya luar biasa. Satu saat saya akan memimpin dan cucu saya akan menjadi orang yang luar biasa. Dia akan memimpin dunia ini. Secara ekonomi, secara sosial politik. Kata-kata doa. Affirmation. Ya, afirmasi. Minimal dapat afirmasinya. Afirmasi. Waktu kemarin kan saya kirim video saya. Benar. Misal salah satu itu. Gitu. Satu, ada doa-doa juga. Gitu. Apapun yang saya lakukan ini karena keikhlasan saya dan saya akan dapat yang terbaik. Wow, dalam sekali ilmunya ya dari Pak Gede. Kata-kata itu luar biasa. Doa. Benar. Itu. Nah, itulah penyemangat kita. Bukan profesional udah apa, nah, tidak ada apa. Enggak. It is life itu it is a process. Ingat. Proses dan believe in it. Saya dulu ya tahun 1989 ya antar anak ke sana ya ke apa namanya seperti saya lihat mereka. Saya punya rumah yang ya adalah gitu. Ya itu dari afirmasinya Pak afirmasi Gede yang ini gitu. Saya afirmasi diri dari kan rumah saya BTN dulu ya bangun tidak normal ya sedikit normal lah BTN kan gitu misalnya begitu. Nah ini memang terjadi ada proses dinamika proses ada iri dan sebagainya tetap itu doa afirmasi. Mohon maaf ya kenapa coba kita lapalkan apapun kepercayaan kita mohon maaf kan ada seorang tuh wah kan berhasil dia turun apa yang dia karena keyakinan bukan karena agamanya keyakinan caranya tapi untuk yang sana gitu loh ngerti tidak misalnya apapun terjadi tetap dia maintain dia yakin afirmasi terus afirmasi believe in it percayakan itu tapi dia praktekkan bahkan ketika Anda mau ini coba Anda praktekkan tulis nanti saya kasih yang saya kasih misalnya Jaka itu saya Jaka Semung gitu ini dan sebagainya apa ini coba tulis maka dalam karir part itu Anda harus tulis di buku harian Anda karena itu akan kayak semesta tuh bukain jalan nanti ke depannya Pak Gede. Dan hati-hati menulis karir part misal contoh dalam tahun ini saya akan jadi general manager gaji saya 25 juta salah sekarang gaji Anda misalnya 7 juta 5 juta gede seharusnya 2,5 triliun karena berlaku hukum Pareto juga Pak Gede hukum Pareto gitu ya iya hukum Pareto kan gini Anda bayangkan ada kemungkinan 80-20 nya ya iya ini kan hukum Pareto ini kebaliknya apa hierarchy of need-nya Abraham Maslow kan ada hierarchy of need semakin puncak semakin seperti kecil kita atma moksa lah gitu hierarchy of need makin ini dasarnya banyak kita kebutuhan makin ini tidak butuh apa-apa sudah tapi hukum Pareto itu hati-hati karena tulis 25 juta tambahnya 0 lagi sekian believe in it ya. Oke, luar biasa. Pak Gede, perbincangan hari ini luar biasa sekali Pak Gede, dalam sekali ilmunya. Makasih banyak udah ngeluangkan waktu Pak Gede. Nah, teman-teman semuanya ya, Inspire People semuanya, saya yakin banyak sekali yang bisa kita pelajari. Salah satunya dari perbincangan ini, setiap gembok pasti ada kuncinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate dari channel Fit and Inspire Indonesia dengan cara klik subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman semuanya ya. If you like this video, silakan diklik tombol like-nya. Kalau ada pertanyaan, komentar atau masukan, silakan ketik semua di kolom komentar. If you feel this video is useful for you, share video ini ke teman-teman kalian semuanya. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.